organ-organ panca indera sehingga bisa melihat, mendengar, mencium, dan mengecap. Serangkaian aktivitas tersebut melibatkan kerjasama antara sistem hormon, saraf, maupun indera, yang disebut dengan sistem koordinasi. Sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit, tersusun dari jutaan sel-sel saraf, neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostasis, proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Serabut saraf mempunyai kemampuan eksitabilitas, dapat dirangsang konduktivitas, menghantar impuls atau rangsangan, dan memberikan reaksi atas rangsangan mekanis, elektrik, kimiawi, atau fisik. Sistem saraf meliputi sistem saraf pusat SSP dan sistem saraf tepi SST. A. Neuron, sel saraf. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf berukuran panjang sekitar 39 inci, serta terdiri atas bagian badan sel, dendrit dan akson. Neurit, badan sel perikarion, berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Badan sel memiliki nukleus inti di tengah dengan nukleolus, memiliki sentriol dan tidak dapat beraplikasi. Sitoplasma mengandung badan nis berupa tumpukan retikulum, endoplasma, granuler, dan ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Organel lain pada badan sel adalah badan Golgi, mitokondria, dan neurofibril. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang, dan berfungsi untuk menerima impuls sinyal dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Neurofibril dan badan nis dari badan sel memanjang ke dalam dendrit. Akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang berkisaran 1 mm sampai 1 meter, atau cabang tunggal berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Ujung akson bercabang-cabang seperti ranting dan berfungsi mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya. Pada umumnya akson dibungkus oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Bagian tertentu dari akson tidak diselubungi mielin, disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi mempercepat jalannya impuls. Selubung mielin ditutup oleh rangkaian sel-sel skewan yang berinti gepeng, disebut selubung skewan neurilema. Akson berasal dari bagian bilog akson. Bukti akson pada badan sel yaitu bagian yang tidak mengandung badan nis. Pembahasan buah. Neuron tidak dapat membelah secara mitosis, tetapi serabutnya dapat bergenerasi jika badan sel utuh. Jika akson mengalami kerusakan berat, neurilema, lapisan sel-sel skewan melakukan pembelahan mitosis untuk menutup luka. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Neuron sensor aferen, berfungsi mengantarkan impuls dari organ ke pusat saraf, otak sensor, atau sumsum tulang belakang. 2. Neuron motor eferen, berfungsi mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor otot atau kelenjar. 3. Neuron konektor intraneuron, berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron lainnya. Berdasarkan strukturnya juluran sitoplasma, neuron dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Neuron multipolar memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Contohnya neuron motor yang terdapat di otak dan medula spinalis, sumsum tulang belakang. 2. Neuron unipolar. Seunipolar merupakan neuron bipolar yang tampak hanya memiliki 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendrit berfungsi, contohnya neuron pada embiro dan fotoseptor pada mata. B. Sel neurogila. Gila, sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel gila dapat membelah secara mitosis. Jenis sel gila yaitu sebagai berikut. Astrosit berbentuk bintang dan berfungsi sebagian menyatukan neuron-neuron. Oligodendrosit, oligodendrogila berbentuk menyerupai
mastro tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil serta membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Mikroglia berukuran paling kecil dan bersifat fagosit, berfungsi untuk pertahanan sel. F5 merupakan membran epitelium yang melapisi rongga serebral dan medula spinalis. C. Sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron lainnya. Titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya. Atau hubungan ke otot dan kelenjar. Struktur sinapsis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu prasinapsis, bagian akson terminal, celah sinapsis. Ruang antara prasinapsis dengan paskasinapsis dan paskasinapsis bagian dendrit. Pada celah sinapsis terdapat substansis kimia, neurotransmitter yang berperan mengirimkan impulsis. Proses pengantaran impuls saraf melalui sinapsis disebut transmisi sinapsis. Neurotransmitter mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Eksitasi, yaitu meningkatkan impuls, contohnya asetikkolin dan norepinefrin. Inhibisi, yaitu menghambat impuls, contohnya GABA. Cakma aminobutyric acid pada jaringan otak dan gilisin pada medula spinalis. D. Impuls saraf, gerak sadar dan refleks. Impuls saraf adalah rangsangan pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Contohnya impuls yaitu perubahan suhu, tekanan, bau, aroma, suara, benda yang menarik perhatian, dan berbagai rasa asin, manis, asam, dan pahit. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks. Gerakan sadar adalah gerakan yang terjadi karena disengaja atau disadari, contohnya gerakan memegang buku saat ingin belajar atau mengambil pensil saat ingin menulis. Pelajaran impuls pada gerak sadar relatif lama karena melewati jalur panjang melalui otak. Gerakan refleks adalah gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari. Pelajaran impuls pada gerak refleks berlangsung cepat melewati jalur pendek dan tidak melalui otak, tapi melalui sumsum tulang belakang. Contohnya terangkatnya kaki saat menginjak paku, nutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan gerakan tangan saat memegang benda panas. Mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan diantar oleh dendrit menuju ke badan sel, saraf, dan akson. Dari akson impuls diantarkan ke dendrit neuron lainnya. Seluruh gerbang voltase saluran Na dan hampir seluruh gerbang voltase saluran ketutup. Transporter NaK memompa ion Kd ke dalam sel dan ion Na keluar sel. Sebagai respon depolarisasi, sebagian saluran Na+ terbuka sehingga ion Na+ masuk ke dalam sel. Membran mulai terdepolarisasi dan jika sudah mencapai batas eksitasi, seluruh saluran Na+ terbuka. Di puncak potensial aksi, saluran Na+ menutup, sedangkan saluran K+ terbuka. K+ meninggalkan sel dan membran menjadi hiperpolarisasi. Seluruh impuls saraf yang diterima memiliki bentuk yang sama, tetapi respon terhadap impuls tersebut berbeda-beda. Hal ini terjadi karena reseptor dan efektornya berbeda-beda. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran, yaitu energi yang tersimpan untuk bekerja mengirim impuls. Energi potensial membran tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Di dalam sel, kation dalam kurung ion positif utama K+, sedangkan Na+ konsentrasinya rendah. Di luar sel, kation utama adalah Na+, sedangkan K+ konsentrasinya jauh lebih rendah. Energi potensial membran tersebut dipertahankan dengan cara memompa K+ ke dalam sel dan Na+ keluar sel, sehingga konsentrasi K+ di dalam sel tetap tinggi dan Na+ tetap rendah. A. Sebagai respon dari sinyal, badan sel akson menjadi terdepolarisasi. B. Depolarisasi menjalar di sepanjang akson. Sementara itu, pada membran terjadi repolarisasi
karena kanal ion Na+ terinaktivasi dan kanal ion K+ terbuka. Membran tidak dapat terdepolarisasi lagi. C. Potensial aksi melanjutkan perjalanannya di sepanjang akson. Penghantaran impuls dalam neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan peran pompa ion Na+ dan K+ sebagai berikut. Tahap istirahat dalam kurung polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls, saluran ion Na+ dan K+ tertutup. Keadaan di bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan di bagian permukaan dalam membran bermuatan negatif. Tahap depolarisasi. Jika neuron diberikan rangsangan, saluran Na+ akan terbuka dan ion Na+ masuk ke dalam sel. Hal tersebut menyebabkan perubahan muatan listrik dalam kurung penurunan gradien listrik, yaitu di bagian luar membran menjadi bermuatan negatif dan di bagian dalam membran menjadi bermuatan positif. Depolarisasi selanjutnya akan terjadi jika saluran Na+ terbuka, sedangkan saluran K+ tetap tertutup. Hal tersebut menyebabkan keadaan di bagian dalam membran menjadi lebih positif. Tahap repolarisasi. Saluran Na+ tertutup dan tidak aktif, sedangkan saluran K+ terbuka sehingga ion K+ keluar dan menyebabkan bagian dalam membran menjadi bermuatan negatif. Jika saluran K+ tertutup, relatif lambat dan menyebabkan keadaan dalam membran menjadi bermuatan lebih negatif, akan kembali ke tahap istirahat. F. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan medula spinalis dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Pada otak maupun medula spinalis terdapat lapisan pelindung dari jaringan ikat yang disebut meninges. Meninges sendiri atas 3 lapisan, yaitu sebagai berikut. Pia mater adalah lapisan terdalam yang halus dan tipis, mengandung banyak pembuluh darah serta melekat pada otak atau medula spinalis. Araknoid adalah lapisan tengah yang mengandung sedikit pembuluh darah. Araknoid memiliki ruang subraknoid yang berisi cairan cerebrospinalis, pembuluh darah, dan selaput jaringan penghubung yang mempertahankan posisi araknoid terhadap pia mater di bawahnya. Cairan cerebrospinalis menyerupai plasma darah dan cairan interstisial tidak mengandung protein, berfungsi sebagai bantalan, serta media pertukaran nutrien dan zat sisa antara darah dengan otak maupun medula spinalis. Dura mater adalah lapisan terluar, tebal dan kuat, serta terdiri atas 2 lapisan. Pada dura mater terdapat ruang subdural yang memisahkan dura mater dari dekat araknoid. Lapisan yang terluar melekat pada permukaan dalam kranium. Otak maupun medula spinalis memiliki substansi abu-abu dan substansi putih. Substansi abu-abu membentuk bagian luar dalam kurung korteks, otak dan bagian dalam medula spinalis. Substansi abu-abu mengandung badan sel neuron, serabut bermielin dan tidak bermielin, astrosit protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Substansi putih membentuk bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis. Substansi putih didominasi oleh serabut bermielin maupun tidak bermielin, mengandung oligodendrosit, astrosit, fibrosa, dan mikroglia. 1. Otak. Otak manusia diperkirakan mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% darah dari jantung. Otak tersusun dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis membentuk anyaman kompleks. Neuron di otak berkomunikasi satu sama lainnya secara kimiawi atau berupa muatan listrik yang memungkinkan tubuh dapat mengalami emosi, berpikir dan mengingat, mengetahui dan mengatur keadaan tubuh sendiri dan lingkungannya, serta secara sadar mengontrol gerakan tubuh. A. Bagian-bagian otak. 1. Cerebrum, dalam kurung otak besar. Cerebrum mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak bagian luarnya, tersusun dari substansi abu-abu yang disebut korteks cerebral, sedangkan bagian dalamnya tersusun dari substansi putih yang disebut nukleus basal dalam kurung ganglia basal. Korteks cerebral menempati 80% dari total massa otak.
memiliki ketebalan sekitar 5 mm, serta memiliki pelekukan yang meningkatkan luas permukaannya, dalam kurung sekitar 0,5 m², sedangkan dikaitkan dengan kecerdasan. Korteks serebral terbagi menjadi dua belahan, dalam kurung hemisfer cerebra, yaitu sisi kanan dan kiri yang dihubungkan oleh serat pita tebal dari bahan putih cerebrum yang disebut corpus callosum. Setiap belahan terdiri atas 4 lobus sulcus yang terpisah. Setiap hemisfer memiliki visura, dalam kurung ceruk dalam, dan sulcus, dalam kurung ceruk dangkal. Permukaan jaringan otak membentuk bagian bulat menonjol yang disebut gyrus. Para peneliti telah mengidentifikasi sejumlah area fungsional pada lobus masing-masing. A. Area fungsional korteks cerebral otak tengah. A. Area motor primer. Bagian lobus frontal dalam kurung dahi dari gyrus presental mengendalikan kontraksi volunteer di dalam kurung di bawah kesadaran otot rangka. Sisi anterior gyrus presentral mengendalikan aktivitas motor yang terlatih dan berulang, misalnya kemampuan mengetik. Area Broca dalam kurung lobus frontal bagian gyrus frontalis superior mengendalikan kemampuan bicara. B. Area sensor korteks meliputi bagian-bagian berikut. Area sensor primer terdapat pada gyrus postsentral dan berfungsi menerima informasi, nyeri, tekanan, suhu, dan sentuhan. Area visual primer terdapat di lobus occipital dalam kurung kepala belakang dan berfungsi menerima informasi dari retina mata. Area auditory primer terdapat pada tepi atas lobus temporal dalam kurung pelipis dan berfungsi menerima impuls pendengaran dalam kurung suara. Area olfactory primer terdapat pada permukaan medial lobus temporal dan berkaitan dengan indera penciuman. Area pengecap primer dalam kurung gustatory terdapat di lobus parietal dalam kurung ubun-ubun di dekat bagian inferior gyrus postsentral. Area ini berfungsi untuk persepsi rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit. C. Area asosiasi dipetakan menurut klarifikasi Brodmann sebagai berikut. Area asosiasi frontal terdapat pada lobus frontal dan berfungsi sebagai pusat intelektual dan fisik. Area asosiasi somatik terdapat pada lobus parietal berfungsi sebagai pusat interpretasi dalam kurung penafsiran, bentuk, dan tekstur suatu objek. Area asosiasi visual buka kurung pada lobus occipital dan area asosiasi auditorik buka kurung pada lobus temporal berfungsi sebagai pusat interpretasi visual dan auditori. Area wicara Wernicke terdapat pada bagian superior lobus temporal dan berfungsi sebagai pusat bahasa dan wicara. Nukleus basal merupakan pusat untuk koordinasi motor. Jika bagian ini rusak, seorang akan menjadi pasif dan tidak mampu bergerak karena nukleus basal tidak mampu lagi mengirim impuls motor ke contohnya penyakit Parkinson. 2. Diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah, tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Bagian-bagian diencephalon yaitu sebagai berikut. Talamus berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Hipotalamus memiliki fungsi sebagai berikut: mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom atau tak sadar seperti pengaturan frekuensi jantung, tekanan darah, suhu tubuh, homeostatis, dan pencernaan makanan. Sebagai pusat pengaturan emosi seperti kesenangan, kegembiraan, dan kemarahan, memengaruhi keseluruhan sistem endokrin buka kurung hormon. Epitalamus merupakan pita sempit jaringan saraf yang membentuk atap diencephalon dan berperan dalam dorongan emosi. Pada epitalamus terdapat badan pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. 3. Sistem limbik buka kurung rinencephalon. Sistem limbik adalah cincin struktur-struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan melalui jalur-jalur neuron yang rumit. Sistem limbik berfungsi dalam pengaturan emosi, tertawa, marah, takut, menangis, dan tersipu.
mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku sosial seksual, motivasi dan belajar. 4. Mesencephalon (otak tengah). Otak tengah adalah bagian otak pendek yang berhubungan pons dan cerebellum (otak kecil) dengan cerebrum (otak besar). Mesencephalon berfungsi sebagai jalur pengantar dan pusat refleks, serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Otak tengah, pons, dan medula oblongata disebut batang otak. 5. Pons farolli (jembatan farol). Hampir seluruh bagiannya tersusun dari substansi putih yang berisi saraf yang menghubungkan otak kecil kiri dan kanan serta menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Pons farolli berfungsi untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. 6. Cerebrum (otak kecil). Cerebrum adalah bagian otak yang sangat berlipat, terletak di bawah lobus oksipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak. Cerebellum berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, kontrol gerakan mata, meningkatkan tonus kontraksi otot, serta koordinasi gerak sadar yang berkaitan dengan keterampilan, misalnya mengetik, main piano, dan berlari. 7. Medula oblongata, bagian yang menjulur dari pons hingga medula spinalis dengan panjang sekitar 2,5 cm. Medula oblongata berfungsi dalam mengendali frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, gerakan alat pencernaan makanan, menelan, muntah, sekresi kelenjar pencernaan makanan, serta mengatur gerak refleks seperti bersin, batuk, dan berkedip. 8. Formasi retikuler, jaringan-jaringan serabut saraf dan badan sel yang tersebar di seluruh bagian medula oblongata, pons, dan otak tengah. Formasi retikuler berfungsi untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Medula spinalis (sumsum tulang belakang). Medula spinalis berbentuk silinder langsing yang memanjang dari batang otak medula oblongata hingga ruas ke dua tulang pinggang. Panjang medula spinalis sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm. Fungsinya mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh, komunikasi antara otak dengan semua bagian otak, serta mengantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebrum. Impuls sensor dari reseptor diantarkan masuk sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal, sedangkan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung (asosiasi konektor) yang akan menerima impuls dari sel saraf sensor dan akan mengantarkannya ke saraf motor medula spinalis bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam warna abu-abu dan berbentuk seperti huruf H. A. Struktur bagian dalam, substansi abu-abu. Batang atas dan bawah dari struktur berbentuk huruf H disebut tanduk atau kolumna yang berbanyak mengandung badan sel, dendrit asosiasi, neuron eferen, dan akson tidak bermielin. Tanduk abu-abu posterior dorsal, yaitu batang vertikal atas dan mengandung badan sel yang menerima impuls melalui saraf spinal dari neuron sensor. Tanduk abu-abu anterior ventral, yaitu batang vertikal bawah dan mengandung neuron motor yang aksonnya mengirim impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. Tanduk lateral substansi abu-abu, yaitu bagian antara tanduk posterior dan anterior yang mengandung badan sel neuron sistem saraf otonom (SSO). Komisura abu-abu menghubungkan substansi abu-abu sisi kiri dan kanan medula spinalis. B. Struktur bagian luar, substansi putih. Substansi putih tersusun dari akson yang bermielin. Bagian ini berbagi menjadi funiculus, kolumna, anterior ventral, posterior ventrolateral, dan lateral. Dalam funiculus terdapat struktur fasciculus spinal, yaitu sebagai berikut. Tractus sensor ascendens berperan dalam penyampaian informasi dari tubuh ke otak. Informasi tersebut misalnya sentuhan, suhu, nyeri, tekanan, posisi tubuh, keseimbangan. Tractus motor descendens berperan membawa impuls motor dan
arah gerakan dari otak ke medula spinalis dan dari saraf spinal menuju ke tubuh. Traktus motor berfungsi mengantarkan impuls untuk koordinasi ketepatan gerakan volentur sadar serta mempertahankan tonus kontraksi otot dalam aktivitas refleks. G. Sistem saraf tepi (SST). Sistem saraf tepi, sistem saraf perifer, terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak dan di luar medula spinalis. Sistem ini meliputi saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medula spinalis. Pada sistem saraf tepi terdapat ganglia jamak, yaitu struktur lonjong yang mengandung badan sel neuron dan sel glia yang ditunjang oleh jaringan ikat. 1. Saraf kranial. Saraf kranial kranial nerve (CN) terdiri atas 12 pasang saraf. Sebagian besar tersusun dari serabut sensor dan motor, tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari serabut sensor. Saraf-saraf tersebut diberi nama dan disusun dengan angka Romawi seperti 2. Saraf spinal. Setiap saraf spinal terdiri atas 1 radiks dorsal, posterior, dan ventral. Setiap radiks memasuki atau meninggalkan korda membentuk 7-10 cabang radiks. Radiks dorsal terdiri atas kelompok serabut sensor yang memasuki korda, sedangkan radiks ventral terdiri atas kelompok serabut motor dari korda. Bagian yang besar pada radiks dorsal disebut ganglion. Radiks dorsal yang mengandung neuron sensor. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang muncul dari segmen-segmen medula spinal dan diberi nama sesuai nama ruas tulang belakang, yaitu saraf cervis 8 pasang, C1, C8, saraf thorax 12 pasang, T1, T12, saraf lumbar 5 pasang, L1, L5, saraf sakrum 5 pasang, S1, S5, dan saraf coccyx 1 pasang. Saraf spinal berfungsi mempersarafi otot leher dan bahu, kulit kepala, dada, dinding abdomen, perut, paha, genetial luar, punggul, bokong, dan kaki. 3. SST. Sistem saraf tepi meliputi serat-serat saraf yang membawa informasi antara sistem saraf pusat dan bagian tubuh lainnya, perifer, berdasarkan arah impuls yang dibawanya. SST dibagi menjadi divisi aferen dan eferen. Divisi aferen A menuju ke eferen membawa informasi dari reseptor yang terletak pada bagian eksternal tubuh atau reseptor somatik, misalnya kulit merasakan dingin, maupun bagian internal tubuh atau visceral, misalnya lambung merasakan lapar, menuju ke SSP. Divisi eferen E dari eferen membawa instruksi dari SSP ke organ efektor otot atau kelenjar yang melaksanakan perintah agar dihasilkan efek yang sesuai. Sistem saraf eferen dibagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terdiri atas serat-serat neuron motor yang terdapat pada otot rangka, sementara itu sistem saraf otonom terdiri atas serat-serat yang terdapat pada otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Sistem saraf otonom dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nama saraf kranial: saraf fasial CN8, saraf glossofaring CN9, saraf vagus CN10, 11 saraf aksesori spinal CN9. Sensor dan motor. Neuron motor membawa impuls dari medula ke otot voluntar faring dan laring, serta dari medula spinalis cervical ke otot trapezius dan sternekloidomastoid. Neuron sensor membawa informasi dari otot laring, faring, trapezius, punggung, dan sternekloidomastoid leher depan. 12 saraf hipoglossal CN12. Sensor dan motor. Neuron motor membawa impuls dari medula ke otot lidah. Neuron sensor membawa informasi dari spindel otot lidah. B. Sistem saraf parasimpatis. Serat saraf parasimpatis berasal dari area kranial, orak, dan sakrum di bagian bawah medula spinalis. Serat paraganglion parasimpatis lebih panjang daripada serat paraganglion simpatis karena pencapaian ganglion terminal di dalam atau di dekat organ efektor.
Serat pasca ganglion sangat pendek dan berakhir di sel-sel organ. Serat praganglion maupun pasca ganglion pada sistem saraf parasimpatis mengeluarkan neurotransmitter yang sama, urine asetilkolin, sehingga disebut serat kolinerik. Sistem parasimpatis bekerja pada keadaan tenang, santai, dan mendorong fungsi tubuh untuk istirahat dan mencernakan, sehingga akan memperlambat aktivitas yang ditingkatkan oleh sistem saraf simpatis, misalnya denyut jantung lambat atau normal. Jadi fungsi sistem parasimpatis berlawan dengan sistem simpatis. Gangguan sistem saraf. Meningitis adalah peradangan pada velapur otak (meningia) dengan gejala bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan cerebrospinal. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri atau virus. Ensefalitis adalah peradangan jaringan otak, biasanya disebabkan oleh virus. 1. Neuritis adalah gangguan pada saraf repi akibat peradangan, keracunan, atau tekanan. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit yang hebat pada malam hari. 2. Rasa baal, kebas, dan kesemutan adalah gangguan pada sistem saraf sensor yang dapat disebabkan oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, atau kekurangan vitamin neurotropik B1, B6, dan B12. 3. Epilepsi adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tidak beralasan. Penyakit ini adalah disebabkan oleh trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak saat proses kelahiran, stroke, dan alkohol. Ayan bukan termasuk penyakit keturunan. 4. Alzheimer adalah sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan sehingga otak tampak mengecil dan kemampuan daya mengingat berkurang. Setting Diedrich oleh orang berusia 65 tahun ke atas. 5. Geger otak adalah bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi mental atau tingkat kesadaran. Geger otak ditandai dengan gejala awal kebingungan atau pingsan selama beberapa menit. FSH, Follies Stimulating Hormone. Pada wanita, FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Pada laki-laki, FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferus testis. Pada laki-laki, LH menstimulasi sel-sel interstisial tubulus seminiferus testis untuk memproduksi androgen testosteron. Pada wanita, LH bekerja sama dengan FSH menastimulasi produksi estrogen. LH berperan dalam evolusi dan sekresi progesteron. 2. Sistem endokrin, hormon. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon Yunani, hormon yang menggerakkan, adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Hormon hanya dapat memengaruhi sel-sel target yang memiliki reseptor khusus. Pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh tersebut dapat terjadi dalam waktu singkat, beberapa detik, hingga beberapa tahun. Jumlah hormon dalam aliran darah hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah glukosa atau kolesterol. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis, misalnya pengendalian tekanan darah dan kadar gula darah, pertumbuhan, perkembangan seksual dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Basister Catfish. Karakteristik kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Pada umumnya, menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid yang hanya menyekresi hormon paratiroid. Memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumuran, contohnya hormon metabolisme, dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin, atau bekerja sebagai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan.
Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon, misalnya glukosa dan kalsium, dalam darah serta impuls saraf. B. Kelenjar endokrin dan sekresi hormon. Kelenjar endokrin pada manusia meliputi hipofisis, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, pineal, dan adrenocorticotropik. Hormonal berfungsi merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresi glukokortikoid, hormon untuk metabolisme karbohidrat. 1. Hormon prolaktin (PRL) diskresikan pada saat hamil dan menyusui. B. Hipofisis lobus intermedia tengah menghasilkan endorfin dan melanoid-stimulating hormon. Hormon ini juga dihasilkan di lobus anterior. Endorfin merupakan zat penghilang nyeri alamiah yang merespons stres dan aktivitas seperti olahraga. MSH merangsang pembentuk pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen melanosit pada 2. Hipofisis lobus posterior menghasilkan hormon ADH dan oksitosin. ADH berfungsi menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contortus distal dan ductus collectivus di ginjal. Hiposekresi ADH menyebabkan diabetes insipidus, produksi urin berlebihan, disertai rasa haus yang terus-menerus. Hipersekresi ADH menyebabkan peningkatan volume darah. Oksitosin berfungsi menstimulan kontraksi otot polos pada saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui, pelepasan oksitosin dan AST. 3. Tiroid, kelenjar gondok, terdiri atas folikel-folikel dalam 2 lobus lateral yang terletak di bawah laring. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin beta-hidroksironin sebanyak 90% dan triodotironin sebanyak 10%. Dari seluruh sekresi tiroid, hormon tersebut terbuat dari asam amino tirosin yang mengandung iodin. Jika kekurangan iodin dalam waktu yang lama, tiroid akan membengkak. Penyakit gondok goiter. Hormon tiroksin berfungsi meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan ikat, dan saraf. Abnormalitas sekresi tiroid. Hipotiroidisme. Penurunan sekresi hormon menyebabkan penurunan metabolisme, konstipasi, reaksi mental lambat, dan peningkatan simpanan lemak pada anak-anak. Menyebabkan kretinisme yang ditandai dengan keterlambatan mental dan fisik. Pada orang dewasa, menyebabkan miksedema yang ditandai dengan terjadinya edema, akumulasi air dan masin di bawah kulit. Hipertiroidisme, sekresi hormon berlebihan, menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, gelisah, diare, frekuensi denyut jantung meningkat, toksisitas hormon, dan penyakit Graves, pembekakan jaringan di bawah kantong mata. Paratiroid, kelenjar anak gondok, terdiri atas 4 organ kecil berukuran besar biji apel dan terletak pada permukaan belakang tiroid. Paratiroid menfreksi hormon paratiroid hormon atau singkatannya PTH. PTH berfungsi mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfor dalam tubuh melalui mekanisme berikut. Stimulasi aktivitas osteoklas, sel penghancur tulang, yang menyebabkan mengeluarkan kalium. Pengaktifan vitamin D yang diperlukan untuk mengaborsi kalsium dalam makanan. Stimulasi resorpsi kalsium dari tubulus ginjal sehingga menurunkan ion kalium dalam urin dan meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Abnormalitas sekresi PTH. Hiperparatiroidisme menyebabkan peningkatan aktivitas osteoklas dan pelemahan.
Hipoparatiroidisme menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah, peningkatan iritabilitas sistem neuromuskular, dan tetanus kelenjar orat rongga. Adrenal supranalis atau kelenjar anak ginjal terletak kutub atas ginjal berwarna kuning dan tertanam jaringan adiposa. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan hormon sebagai berikut. Adrenalin, epinefrin meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Noradrenalin meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Kelenjar adrenal bagian korteks menghasilkan hormon aldosteron, glukokortikoid, gonadokortikoid. Abnormalitas sekresi kelenjar adrenal, hiperskresi menyebabkan penyakit Addison. Hipersekresi menyebabkan peningkatan tekanan darah, cusing, disese, kelemahan otot, serta penumpukan lemak di leher dan wajah. Sindrom adrenogenital terjadi pubertas dini, serta wanita dewasa yang memiliki karakteristik laki-laki, tubuh rambut di wajah, suara menjadi berat, dan perkembangan otot. Pankreas merupakan organ berbentuk pipi yang terletak di bagian belakang bawah lambung. Pankreas sebagai endokrin menghasilkan hormon sebagai berikut. Glukagon dihasilkan oleh sel alfa. Insulin dihasilkan oleh sel beta. Somatostatin dihasilkan oleh sel delta. Polipeptida pankreas merupakan hormon pencerna yang dilepaskan setelah makan. Pineal terletak di langit-langit otak serta menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan yang terletak di bagian posterior. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Testis menghasilkan hormon testosteron. Perbedaan sistem saraf dengan sistem endokrin. Sistem saraf dengan sistem endokrin memiliki perbedaan sebagai berikut. Sistem indera. Indera penglihatan mata. Mata adalah sistem peptik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls. Bagian-bagian mata yaitu sebagai berikut. Aksesoris mata meliputi alis, orbita, kelopak mata, otot mata, air mata. 2. Struktur mata. Lapisan luar bola mata terdiri atas sebagai berikut. Tunica fibrosa merupakan lapisan terluar yang keras. Sklera merupakan bagian dinding mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa berwarna putih. Kornea berfungsi untuk mentransmisi dan memfokuskan cahaya. B. Lapisan tengah bola mata terdiri atas sebagai berikut. Koroid merupakan bagian yang terpigmentasi, berfungsi untuk mencegah refleksi internal berlas cahaya, dan mengandung banyak pembuluh darah untuk memberikan nutrisi. Yang pertama, badan silari mengandung pembuluh darah dan otot bersilia yang berfungsi dalam mengakomodasi penglihatan, mengubah fokus objek. Iris merupakan bagian yang berwarna pada mata serta terdiri atas jaringan, ikat, dan otot untuk mengendalikan diameter pupil. Pupil merupakan yang terbuka yang bulat pada iris untuk dilalui cahaya. C. Lensa merupakan struktur bikonveks yang bening di belakang pupil dan bersifat elastis. D. Rongga mata memiliki ruang anterior berisi aqueous humor, cairan bening yang mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea, sedangkan ruang posterior berisi vitreous humor, gel transparan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan posisi retina terhadap kornea. E. Retina selaput jala merupakan lampion terdalam mata, tipis dan transparan
Retina tersusun dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, bagian luar terpigmentasi dan menyimpan vitamin A. Yang kedua, bagian dalam merupakan lapisan jaringan saraf. Dari sel batang dan sel batang mengandung pigmen rodopsin tidak sensitif terhadap warna dan bekerja pada intensitas cahaya reda malam hari. Sementara itu, sel kerucut mengandung iodopsin sensitif terhadap warna dan bekerja saat intensitas cahaya tinggi (siang hari). Lutea macula merupakan arca berkas berwarna kekuningan terletak agak lateral dari pusat. Fovea centralis bintik kuning merupakan polekukan sentral lutea macula yang mengandung sel kerucut dan tidak memiliki sel batang. Saraf mata terbentuk dari akson ganglion yang keluar dari sel-sel mata dan bergabung di sisi superior kelenjar hipofisis membentuk kiasma optik. Bintik buta, diskus optik, merupakan bagian yang tidak mengandung fotoreseptor. 1. Mekanisme melihat. Mata yang dapat memfokuskan cahaya tepat pada bintik kuning disebut mata normal (emstropia). Kedua, adaptasi terhadap gelap dan terang. Adaptasi gelap dan terang adalah penyesuaian penglihatan secara otomatis terhadap intensitas cahaya yang memasuki retina saat bergerak dari tempat gelap ke tempat terang atau sebaliknya. 3. Gangguan atau kelainan mata. Miopia atau rabun jauh. Hipermetropia rabun dekat. Presbiopia adalah mata yang tidak dapat melihat benda yang dapat berjarak dekat ataupun jauh. Butaan, rabunan, rabun senja, buta warna, buta total dan buta warna parsial. Kornea yang tidak merata, mata juling. B. Indera pembau atau hidung. Hidung nasal sebagian indera pembau penciuman memiliki kemoreseptori olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Kemoreseptor olfaktori merupakan neuron khusus yang terletak pada ciptelium olfaktori di langit rongga hidung. Epitelium olfaktori mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Sel olfaktori merupakan neuron bipolar yang berakhir pada rambut-rambut halus. Silia yang menonjol ke dalam mukus di dalam tongga hidung. 1. Gangguan indera pembau. Hiposmia, indera penciuman kurang mampu mencium bau, dan anosmia, indera penciuman sama sekali tidak dapat mencium bau. Dapat disebabkan oleh tersumbatnya rongga hidung, misalnya akibat polip, pilek, atau tumor. Hiposmia dan anosmia berpotensi mengakibatkan gangguan pada indera pengecap lidah sehingga seseorang menjadi kurang berselera makan. Hiperosmia lebih peka terhadap bau-bauan, contohnya kemampuan untuk mengenali bau parfum seseorang sebelum tampak orangnya. Hiperosmia dapat terjadi akibat sakit kepala, migrain, penyakit Addison, dan pengaruh obat-obatan. Sinusitis, yaitu radang tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung yang rongga dan berisi udara. Gejala penyakit ini adalah sering batuk dan pilek. Polip, yaitu pembekakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan pengeluaran banyak cairan atau lendir. Polip berkaitan dengan penyakit THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, seperti alergi, inflamasi mukosa, asma, infeksi, dan radang. Polip dapat diatasi dengan cara operasi. C. Indera pengecap atau lidah. Lidah sebagai indera pengecap memiliki kemoreseptor berupa kucup pengecap, iasbub. Kucup pengecap terdapat pada papila lidah, plateum, langit-langit lunak, piglotis, dan faring. Papila lidah dapat dibedakan menjadi 4 macam berdasarkan bentuknya, yaitu sebagai berikut: papila filiformis, papila fungiformis, papila circumvallata, papila foliata. Kucup pengecap terdiri atas sel-sel penunjang dan sel sensor. Sel pengecap yang berambut substansi yang dirasakan harus berbentuk cairan atau larut dalam air ludah. Area kepekaan rasa pada lidah adalah sebagai berikut: pengecap rasa manis terdapat di bagian ujung lidah, pengecap rasa asin terdapat pada hampir seluruh area lidah. Tetap reseptor banyak terkumpul di bagian samping. Pengecap rasa asam terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang. Pengecap pahit terdapat di bagian belakang pangkal lidah.
D. Indera pendengar, telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar yang mampu mendeteksi gelombang bunyi atau suara serta berperan penting dalam keseimbangan dan menentukan posisi tubuh. Struktur telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. 1. Mekanisme mendengar. Manusia mampu mendengar bunyi yang berada pada frekuensi 20-20.000 gelombang per detik. 2. Peranan telinga dalam keseimbangan. Equilibrium. Dalam menjaga keseimbangan tubuh, telinga berperan dalam equilibrium statis dan equilibrium dinamis. 3. Gangguan indera pendengar. Tuli, tunarungu, purpulusis, bisul, otitis media, mastoiditis. E. Indera peraba dalam kurung kulit. Kulit sebagai indera peraba memiliki beberapa reseptor sensor untuk mentransduksi stimulus dari lingkungan menjadi impuls saraf. Reseptor sensor pada kulit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, corpuscula facial, yang kedua corpuscula Meissner, cakram, Merkel, corpuscula ruffini, ujung bulbus, Krause, ujung saraf bebas. 5. Pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi. A. Pengertian nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Yang pertama, narkotika, psikotropika, zat adiktif. B. Jenis nafsa. Berdasarkan sifat pengaruhnya terhadap sistem koordinasi, nafsa dibagi menjadi 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang pertama, golongan stimulan, amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, alkohol. Yang kedua, golongan depresan, penenang, opiat, barbiturat, alkohol, ganja. 3. Golongan halusinogen, contohnya ganja dalam jumlah yang sedikit, bunga kecubang, lem, bensin, dan jamur kotoran sapi. C. Dampak buruk penyalahgunaan nafsa. 1. Gangguan fisik, fisiologik, psikologis, ekonomi, sosial. D. Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan nafsa. Tidak mencoba-coba menggunakan obat-obatan terlarang. Meyakinkan diri tidak membunuhkan nafsa dalam menghadapi persoalan hidup. Membatasi pergaulan dengan kelompok pengguna nafsa.